Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riarvita Rasma Saputri dari Program Studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai potensi pemanfaatan teknologi 5G guna mendukung pembelajaran daring. Pada presentasi kali ini, saya akan memberikan 3 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, teknologi 5G yang akan saya bahas secara umum. Dan yang ketiga, teknologi 5G pendukung pembelajaran daring. Baik, langsung saja kita masuk ke slide pendahuluan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya kondisi pandemi COVID-19 saat ini telah banyak mengubah aktivitas manusia pada berbagai sektor di dunia, khususnya Indonesia, salah satunya pada sektor pendidikan. Mulai ditemukannya banyak kasus positif COVID-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, menyebabkan pemerintah mengambil tindakan preventif dengan mengeluarkan protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah melarang perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan menghimbau untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan fasilitas jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Namun, pembelajaran daring memiliki kelemahan, yaitu ketika layanan internet lemah dan instruksi dosen yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Pembelajaran daring saat ini masih terkendala oleh koneksi internet yang kurang memadai, delay yang terlalu besar, dan koneksi internet yang tidak lancar atau kurang stabil, sehingga pembelajaran daring ini bisa menimbulkan masalah seperti terjadinya kesalahan penerimaan informasi. Untuk itu, perlu adanya peningkatan performansi sistem komunikasi yang mampu mendukung pembelajaran daring, sehingga kegiatan belajar mengajar secara daring dapat berlangsung dengan baik. Nah, teknologi 5G ini memiliki potensi untuk mendukung hal tersebut karena beberapa kelebihan yang ditawarkan, diantaranya mendukung kecepatan mencapai 10 kali lipat dari teknologi saat ini. Dengan memanfaatkan performansi yang dapat dikembangkan dan juga dengan adanya infrastruktur yang memadai, tentunya pembelajaran daring yang semula sedikit terganggu dapat diperbaiki. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya presentasi kali ini mampu membuka lebih banyak peluang terhadap peningkatan performansi sistem komunikasi yang bisa mendukung berbagai aset kehidupan, terutama pendidikan. Berikutnya adalah teknologi 5G. Apa itu teknologi 5G? Nah, 5G atau Fifth Generation adalah jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yaitu generasi keempat yang kita kenal sebagai 4G. Lalu bagaimana dengan konsep tujuan 5G ini? Sebenarnya teknologi 5G ini belum dapat dipastikan seperti apa kelebihan dan kelemahannya, karena hal itu masih berupa konsep. Namun dari konsep-konsep yang diciptakan tersebut, terdapat beberapa konsep yang dijadikan sebagai konsep tujuan utama 5G. Konsep yang pertama yaitu kecepatan data. Kecepatan data pada teknologi 5G ini lebih signifikan dari teknologi 4G, yaitu melebihi 10 kali lipat atau lebih tepatnya 10 GB per second. Yang kedua, ultra low latency. Nah, yang belum tahu latensi ini apa? Latensi itu waktu yang diperlukan suatu perangkat untuk mengirimkan paket data kepada perangkat lain. Latensi pada teknologi 5G ini bisa mencapai 1 milisecond, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 4G. Yang ketiga, lebih banyak perangkat yang terhubung. Teknologi 5G ini mendukung lebih banyak perangkat yang terhubung karena dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon, mobil, dan juga peralatan rumah tangga. Karena pada dasarnya teknologi 5G ini sama seperti perangkat IoT, Internet of Things, yang dapat menyediakan kapasitas untuk jutaan perangkat yang terhubung. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan seperti apa perbedaan antara 5G dengan 4G. Dari segi teknologi, 5G ini di atas nirkabel 4G dan lebih banyak antena serta pita radio frekuensi yang lebih tinggi. Sedangkan 4G dengan teknologi nirkabel menggunakan menara radio. Dari segi kecepatan, teknologi 5G ini maksimum mencapai 10 GB per second, sedangkan untuk 4G maksimum mencapai 100 MB per second. Dan untuk dari segi latensinya, 5G ini sangat rendah, yaitu 1 milisecond atau hampir 0, sedangkan untuk 4G sudah cukup rendah. Dari segi kapasitasnya, teknologi 5G ini 10 kali lebih besar, dan meskipun banyak perangkat yang terhubung, itu tidak akan menurunkan kualitas jaringannya. Berbeda dengan 4G, yang pasti kualitas jaringannya akan menurun ketika banyak perangkat yang terhubung. Dan secara ketersediaannya untuk 5G ini mungkin masih terbatas di kota-kota besar dan kecil. Sedangkan untuk 4G ini sudah tersedia cukup banyak di mana saja kecuali di daerah yang terpencil karena akses yang terbatas. Topik berikutnya adalah teknologi 5G pendukung pembelajaran daring.
Kita tahu bahwa kini dunia mulai beranjak lebih canggih seperti dalam sistem komunikasi yang kini tengah dikembangkan di berbagai negara untuk penerapan teknologi 5G ini. Karena teknologi 5G ini adalah teknologi yang mutakhir yang sangat memudahkan dan tentunya melebihi standar generasi sebelumnya yaitu 4G. Indonesia pun sama membutuhkan peningkatan performansi dan saat ini Indonesia sudah turut berkecimpung dalam pengembangan teknologi 5G ini. Dan meninjau dari permasalahan pendidikan yang dilakukan secara daring dan juga dengan adanya teknologi yang tengah dikembangkan, hal ini akan menjadi sempurna apabila tepat dan cekatan dalam persiapannya. Oleh karena itu, diperkenalkan beberapa teknologi pada 5G yang mampu mendukung pembelajaran daring yang akan dibahas pada slide berikut ini. Beberapa teknologi 5G pendukung pembelajaran daring, yang pertama yaitu Massive MIMO atau mudahnya Massive MIMO, yaitu multiple input, multiple output, dan yang kedua yaitu millimeter wave. MIMO ini berangkat dari konsep bahwa jaringan nirkabel itu memungkinkan pengiriman dan penerimaan pada lebih dari satu sinyal secara bersamaan melalui saluran radio yang sama. Untuk prinsip MIMO biasa sudah digunakan di berbagai standar Wi-Fi dan juga 4G, sementara untuk Massive MIMO akan mulai diberlakukan pada 5G. Kemampuan Massive MIMO untuk melayani banyak pengguna dan beberapa perangkat secara bersamaan dalam sebuah area dengan tetap mempertahankan kecepatan data dan kinerja yang konsisten menjadikan Massive MIMO ini sebagai teknologi yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan di era 5G. Lalu, apa keuntungan dari Massive MIMO ini? Keuntungan yang pertama yaitu excellent spectral efficiency, yaitu efisiensi spektral yang baik. Hal ini didapatkan berdasarkan spatial multiplexing dari beberapa terminal pada time frequency research. Multiplexing yang efisien membutuhkan kanal ke terminal lain yang dibedakan dan yang terbukti dipertahankan baik secara teoritis maupun eksperimental pada lingkungan propagasi yang beragam. Dan secara spesifiknya, Massive MIMO ini dapat bekerja dengan baik pada line of sight maupun pada kondisi banyak terjadi scattering atau hamburan. Keuntungan yang kedua yaitu superior energi efisiensi. Hal ini didapatkan berdasarkan gain dari penggunaan array yang memungkinkan pengurangan cahaya yang terpancar. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang sangat baik ketika beroperasi dengan sinyal akurat rendah dan pemrosesan linear lebih lanjut, sehingga memungkinkan penghematan energi yang cukup besar. Berikutnya adalah millimeter wave. Millimeter wave adalah penggunaan frekuensi tinggi yang mencapai 30-300 GHz sehingga panjang gelombangnya menjadi relatif kecil, yaitu berkisar di antara 30 mm sampai 1 mm. Dan karena millimeter wave ini rentan terhadap gas, hujan, dan juga kelembapan, maka jangkauan pada millimeter wave ini lebih kecil dari teknologi sebelumnya yang menggunakan frekuensi lebih rendah. Itulah sebabnya teknologi ini masih terus dikembangkan untuk teknologi 5G karena memiliki potensi untuk memberikan keunggulan yang lebih baik dari teknologi 4G. Jadi pada intinya, dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah, maka sistem pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan lebih reliable. Dan infrastruktur pengembangan teknologi 5G ini diharapkan segera rampung dan diluncurkan agar teknologi 5G ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikutnya yaitu potensi 5G dalam mendukung pembelajaran daring. Yang pertama yaitu memperkaya pembelajaran dengan pemanfaatan layanan augmented reality dan virtual reality. Dan yang kedua memungkinkan otomatisasi pembelajaran dengan bantuan IoT. Dan yang ketiga pembelajaran melalui video akan lebih semakin menyenangkan. Dan yang keempat yaitu pembelajaran akan lebih fleksibel. Berdasarkan beberapa kelebihan dari teknologi yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya teknologi 5G ini mampu mendukung pembelajaran daring karena menawarkan akses kecepatan data yang tinggi sehingga membuat pembelajaran daring ini lebih reliable seperti pembelajaran tatap muka langsung tanpa adanya gangguan internet yang bisa menyebabkan misinformation. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada presentasi kali ini. Saya Revita Ratsmasa Putri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.